bisa meneladani keluarga kudus ini. Kalau kita lihat kan keluarga kudus itu kan menjadi cikal bakal keselamatan umat manusia. Allah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah keluarga selama 33 tahun. Bukan lagi Heni, tapi ada di depannya SR, suster. Kami harus membawa diri itu sebagai seorang suster, apalagi memakai baju begini itu tidak gampang. Sukses dalam tugas studi, tapi sukses juga dalam hidup religius. Itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. HP itu, alat komunikasi itu digunakan secara bijaksana. Ternyata memungkinkan loh sebenarnya gitu ya untuk jadi suster. Apalagi kan banyak nih orang muda itu yang kayak merasa, oh kayaknya panggilan menjadi biarawati itu kok terkesan kaku gitu. Jangan takut jadi romo atau jadi suster. Karena disitulah kamu dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Halo, selamat datang di rumah saya, obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Oke, sobat saya, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Nah, tapi mungkin sebelumnya sobat saya pernah nggak mendengar tentang kongregasi JMC, atau kepanjangannya adalah Yesus, Maria, dan Yosef. Kalau misalnya teman-teman tahu, bisa komen langsung di bawah. Nanti biar kita baca-baca nih, kira-kira berapa banyak sih yang tahu gitu ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita mau kenalan dengan dua narasumber spesial kita, yaitu suster dari kongregasi JMC. Halo suster. Halo. Ya, mungkin bisa dikenalkan namanya siapa suster? Perkenalkan, nama saya Suster Heni Christine Mona, biasa dipanggil Suster Heni. Saya di Surabaya ini diutus untuk melanjutkan studi di Fakultas Filsafat UKWMS Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya Suster Adriana YMY, saya menemani para suster student di Surabaya. Oke, ya itu mungkin sedikit perkenalannya ya sobat saya. Jadi mungkin suster, yang pertama-tama nih bisa diceritakan sedikit tentang sejarah dari kongregasi JMC ini gimana, lalu juga dengan visi misinya. Gitu. Ini dari Suster Adriana ya. Oke. Kami itu kongregasi JMC itu didirikan di negeri Belanda pada tahun 1822. Kongregasi kami itu didirikan oleh Romo Yesuit dan satu-satunya kongregasi yang didirikan oleh Yesuit, sehingga kami ala Ignatian. Kami paling dikenal dengan karisma kesiapsediaan apostolik, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya kami harus menjawab tuntutan zaman pada saat itu. Nah, kami mengambil pelindung keluarga kudus yaitu Yesus, Maria, Yosef. Harapannya bahwa kami para anggota ini bisa meneladani keluarga kudus ini. Kalau kita lihat kan keluarga kudus itu kan menjadi cikal bakal keselamatan umat manusia. Allah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah keluarga selama 33 tahun. Nah, kami pun mau memulai karya keselamatan itu lewat karya pendidikan, kesehatan, dan sosial pastoral. Jadi memang itu misinya kongregasi JMC sendiri ya. Oke, jadi kalau misalnya dilanjutkan lagi nih ya, kira-kira karya-karya yang sudah dilakukan ini apa aja, suster? Terutama di bidang pendidikan tadi, terus di bidang sosial pastoral dan juga kesehatan. Iya. Nah, dari ketiga karya ini lalu kami punya sekolah di beberapa tempat. Kami punya rumah sakit dan kami punya panti-panti asuhan. Nah, karena pendidikan kami punya TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai S1 ya kita punya. Ya. Lalu kemudian rumah sakit kecil dan besar ada. Lalu puskesmas juga ada, balai kesehatan ya, kesehatan ada. Lalu kemudian untuk sosial itu di samping sosial pastoral kami juga punya panti jompo, panti asuhan, penitipan anak. Nah, itu yang kami iya betul. Wah, ya jadi ini misinya memang sungguh luar biasa, tepuk tangan. Oke, nah terus sekarang saya mau ini nih, kira-kira dalam perjalanannya nih suster ya, terutama di panggilannya sebagai biarawati, apakah ada cerita-cerita yang menarik dan berkesan gitu? Mungkin dari Suster Heni dulu ya.
Kalau saya sendiri yang berkesan itu dan sampai sekarang saya mengingatnya bahwa pada saat saya aspiran itu, saya aspiran di Biara Palopo dan di situ ada rumah sakit dan saat saya aspiran itu ada satu pasien yang begitu bangga dan memberikan kami juga semangat untuk pelayanan itu saat dia menuliskan status di Facebook itu mengapresiasi bahwa Rumah Sakit Bintang Laut itu pelayanannya benar-benar dengan penuh cinta kasih karena di situ saat pasien ini di rumah sakit lain dia tidak menemukan perawatan yang begitu merawat dia dengan secara total ya. Secara total. Tapi saat dia pergi ke rumah sakit kami, meskipun dia mengatakan di statusnya itu saya masih ingat karena pas itu saya masih pegang HP. Terus dia mengatakan begini, saya biar meskipun saya tidak minum obat tapi pelayanannya para suster dan perawat-perawatnya itu memberikan saya kesembuhan karena saya melihat mereka memberikan saya semangat untuk selalu kuat meskipun saya bukan agama Katolik tapi saya mendapatkan cinta kasih dari pelayanan para suster dan para perawat dan maupun para dokter di situ dan itu membuat saya memberikan motivasi kembali kepada saya bahwa pelayanan para suster benar-benar para suster itu memberikan dirinya itu seutuhnya tidak setengah-setengah saja dan di situ membuat saya bahwa ternyata para suster juga bukan hanya sekedar berdoa dan bukan sekedar berdoa saja, melainkan para suster juga membawa dirinya itu sebagai tanda kutip sebagai Bunda Maria sendiri karena para suster tidak membawa diri sebagai seorang, maksudnya dirinya saja, tapi dia membawa sebagai mempelai Kristus sendiri yang dimana para suster selalu membuka tangan untuk merawat orang lain itu dan di situ saya merasa bahagia dan memberikan saya salah satu semangat untuk tetap melanjutkan masa aspiran saya itu sampai sekarang. Luar biasa ini ceritanya suster. Kalau dari suster Adriana gimana? Mungkin sudah banyak, tapi ya salah satu, salah dua. Nah, saya kan guru ya, jadi saya bekerja di bidang pendidikan. Nah, otomatis yang namanya guru itu berhadapan dengan peserta didik. Yang paling menarik untuk saya itu kalau mau memasuki ujian semester. Nah, biasanya ada tunggakan. Bendahara akan mengeluarkan list, ini yang belum, ini yang boleh ikut ujian dan ini yang tidak. Nah, guru-guru itu agak, saya bilang nakal tanda kutip ya. Mereka kunciin saya di aula. Supaya tujuannya saya tidak hadir dan SPP semua lunas. Karena kalau tidak lunas, mereka ditegur dari yayasan. Nah, tapi aula itu kuncinya ada dua. Pintu depan dan pintu belakang. Saya sudah kantongin salah satu kunci aula. Jadi mereka kunciin saya dari luar, saya keluar dengan melalui pintu yang satu. Nah, sehingga sebelum ujian dimulai, saya sudah turun lihat pintu belakang dan mulai, wah banyak ini yang tidak bisa ikut ujian, bahaya ini. Lalu mereka otomatis kan datang kepada saya. Sebagai kepala sekolah, satu-satunya yang bisa mengizinkan adalah saya. Lalu sini kartumu, saya mulai paraf dan masuk. Dapat marah itu nomor 2. Itu wajar. Yayasan punya tujuan sendiri, tapi saya punya tujuan sendiri. Yang bagi saya, mereka ujian itu nomor 1. Karena kalau saya tunda ujiannya hari ini, apakah besok mampu menyelesaikan sekian mata pelajaran?
Apakah hasilnya maksimal? Itu kan menjadi tanggung jawab murid saya. Itu menarik. Lalu kemudian yang menarik lagi, saya menemani orang-orang muda di kongregasi. Perbedaan kalau saya menjadi guru dan saya menjadi ibu bagi suster-suster muda itu sangat berbeda. Apalagi mereka ini kan anak-anak zaman sekarang. Nah, usia kami itu berbeda 30 tahun. Jadi kadang-kadang saya harus hadir sebagai ibu, sebagai sahabat, tapi juga sebagai pimpinan. Ini tidak mudah. Tetapi pada waktu saya bisa menghantar mereka untuk sungguh menjadi seorang religius muda yang berbahagia dalam kongregasi, itu menjadi kebahagiaan untuk saya. Apalagi kalau mereka sudah lulus dan saya melihat di komunitas, wah mereka makin hebat. Mereka sukses. Sukses dalam tugas studi, tapi sukses juga dalam hidup religius. Itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Karena berarti saya bisa menjadi ibu yang baik untuk mereka. Itu menarik. Oke, jadi kan tadi kita udah denger nih ya, kira-kira sukacitanya bagaimana, yang paling berkesan apa. Tapi di setiap panggilan dan pelayanan itu tentu ada tantangan ya suster. Kayak tadi suster kan sempat menyebutkan, oh ya memang secara moral pengen nih ini semuanya ujian anak-anaknya. Tapi kan pasti ada tantangan tersendiri karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada di sekolah itu misalnya gitu. Nah, gimana? Kira-kira kalau dari Suster Adriana dulu ya, nanti baru kita ke Suster Heni. Kira-kira tantangannya apa nih Suster? Tantangan itu saya lihat dua ya. Satu dari diri saya sendiri. Nah, saya sudah 28 tahun. Dalam hidup religius itu pasti yang namanya desolasi dan konsolasi. Desolasi ini itu akan membawa kesedihan, kekecewaan, tapi tidak sampai putus asa. Saya belum pernah putus asa dalam hidup ini, apalagi menyesal menjadi IMY. Tidak pernah. Tetapi bahwa masa desolasi itu membuat hubungan saya dengan teman-teman, baik itu teman komunitas maupun rekan-rekan kerja itu agak terganggu dalam tanda kutip. Mudah emosi, curiga dan macam-macam. Itu menjadi sesuatu yang pengalaman, bisa dikatakan pengalaman gagal. Nah, kalau dalam dunia kerja, kalau saya tidak bisa menolong orang lain, murid-murid saya, atau mereka harus tertunda, gagal karena saya, itu menjadi sesuatu yang sungguh menyedihkan. Karena bertentangan dengan kehendak Yesus. Kalau Yesus kemanapun pergi, adalah perjumpaan keselamatan. Nah, harusnya saya yang menjadi mempelai Kristus, harus melakukan hal yang sama. Tetapi saya tetap manusia, rapuh, tidak berdaya dan terbatas. Saya tidak bisa menyaingi Yesus yang tidak terbatas. Nah, keterbatasan saya ini membuat saya menjadi gagal. Dan kegagalan itu tentu dirasakan orang lain. Itu yang menyedihkan. Jadi itu yang sulit ya, Suster ya. Kalau dari Suster ini gimana? Kalau dari saya, tantangan, pasti ada tantangan. Tapi saat sekarang itu tantangannya studi, harus bisa membawa diri sebagai seorang suster SJMJ. Apalagi saat sekarang itu melanjutkan studi perguruan tinggi itu, apalagi kan di Universitas Katolik kita semua orang tahu bahwa suster itu pasti paling beriman, paling oke. Tapi role model. Jadi kita harus juga membawa diri bukan seperti mereka, ndak serta-merta harus ke sana kemari, mengikuti mereka punya model, punya gaya. Tapi kami harus membawa diri itu sebagai seorang suster, apalagi memakai baju begini itu tidak gampang. Dan saat saya sendiri masuk perguruan tinggi itu, di situ saya melihat pertama kali itu saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya bukan lagi Heni, tapi ada di depannya SR, suster. Jadi saya masuk ini harus membawa nama baik kongregasi, bukan nama saya sendiri. Jadi bagaimana caranya saya harus membawa diri saya itu yang maksudnya bisa orang lihat itu
saya sebagai seorang suster yang benar-benar suster, bukan sebagai anak-anak muda, perempuan-perempuan di luar sana yang serta-merta hanya ikut mau saya, ikut tren. Apalagi zaman sekarang itu kan selalunya anak-anak zaman sekarang itu hanya live di mana-mana, dan kami juga sebagai tunas-tunas muda kongregasi tidak sembarang untuk mengupload itu kayak selfie begitu, mengupload selfie cheese di mana-mana, tapi kami dianjurkan untuk membawa nama baik kongregasi itu, di mana HP itu, alat komunikasi itu digunakan secara bijaksana. Itu untuk pewartaan dan bisa digunakan kalau ada kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan promosi panggilan. Tapi bukan serta-merta hanya membawa diri selfie di mana-mana, habis itu upload. Kami itu membuat kami kan biasa namanya juga anak muda zaman sekarang kan, biar juga kita suster tapi kan ada juga kemauan begitu, tapi itu tantangan bagi kami bahwa kami selalu menanamkan dalam diri masing-masing bahwa kami tidak seperti mereka, dan kami juga harus tahu diri bahwa kami juga masuk dalam kongregasi, memutuskan untuk menjadi seorang biarawati itu berarti harus memutuskan juga gaya-gaya begitu, harus bisa juga melawan nafsu-nafsu seperti selfie sembarang, iya. Jadi di situ juga saya juga bersyukur sih, karena dengan begitu juga saya bisa menempatkan diri saya di mana-mana. Terima kasih. Puji Tuhan. Iya. Tapi kalau saya lihat emang ini teladan sekali ya. Soalnya kan Suster Heni ini masih muda. Jadi mungkin buat teman-teman muda lainnya itu masih bisa nih. Oh iya, ternyata memungkinkan loh sebenarnya gitu ya untuk jadi suster. Apalagi kan banyak nih orang muda itu yang kayak merasa, oh kayaknya panggilan menjadi biarawati itu kok terkesan kaku gitu. Atau semua serba dibatasi gini-gini. Tapi sebenarnya kan nggak begitu ya. Nah, jadi mungkin nih suster ya, mulai ke Suster Adriana dulu ya. Kira-kira kalau suster menghubungkan ya, oh teknologi di masa ini nih kan semakin berkembang nih ya, ada AI dan segala macamnya. Tadi Suster Heni juga sempat ngomong kalau, oh iya sebenarnya kita juga bisa mewartakan Injil. Nah, peran teknologi ini kalau menurut suster ya, di pewartaan Injil nih terutama di misinya kongregasi JMC ini gimana? Apakah itu memang sangat membantu atau gimana ya suster? Atau kita gimana sih caranya supaya lebih bijak menyikapi perkembangan ini? Ini memang agak keluar sedikit nih topiknya. Nah, buat saya ini menarik karena kita hidup di zaman, kata orang zaman now ya. Semuanya serba teknologi. Tapi saya membandingkan 28 tahun, 30 tahun lah karena pendidikannya 3 tahun ya. 30 tahun yang lalu itu saya masih itu belum ada HP. Belum. Lalu kemudian sekarang saya menemani orang muda, di pembinaan kami sekarang sudah ada lab komputer. Sudah ada wifi. Sudah boleh ada konten, sudah ada FB, sudah ada IG dan macam-macam. Nah, itu berarti kami sebenarnya sangat terbuka. Dan sekarang para novis itu sudah boleh bawa handphone. Hanya memang diatur supaya ada keseimbangan antara hidup rohani dan jasmani. Nah, kalau ini tidak seimbang kan nanti ya apa bedanya dengan sebelumnya. Jadi sekarang lebih diarahkan supaya teknologi itu menjadi sarana perjumpaanmu dengan Tuhan. Di dalam semua alat komunikasi, saya menemukan Tuhan. Karena itu juga ada, bukan karena kemauan manusia, tapi itu saya kira itu menjadi kehendak Tuhan. Paulus saja mengatakan, boleh menggunakan semua media sosial untuk menghadirkan Allah. Nah, kami juga di IMI seperti itu. Jadi tidak pernah tertutup kemungkinan. Bahkan dibuka seluas-luasnya. Lihatlah dunia, apa yang berkembang. Maka dari perkembangan teknologi ini juga kami mulai menjawab kebutuhan zaman. Oh, dulu para suster itu studi hanya bidang misalnya teologi, filsafat. Nah, sekarang sudah ada kedokteran, ada insinyur, ada kesehatan, ada pendidikan keguruan dan macam-macam. Nah, ini bukti bahwa kami terlibat. Ada loh suster IMI menjadi insinyur.
Oh iya, Ya, berarti ya sangat memungkinkan ya buat kemajuan ada pengacara. orang muda. Ha-ha. Nah, itu kan berarti jadi dia tidak hanya di dalam Iya, bidang iya. ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Oh, seperti itu. Kalau dari Suster Heni sendiri, kira-kira apa nih yang dirasain, kayak misal sejauh mana kongregasi ini bisa membantu Suster supaya ya orang-orang muda lainnya ini kayak jadi tahu, oh ternyata ini sangat memungkinkan loh, gitu. Ya mungkin sekilas aja. Kalau dari saya, kan biasanya anak muda zaman sekarang mengatakan bahwa kita jadi suster itu berarti kita cuma berdoa saja. Kita di dalam cuma berdoa, pasti aturan juga kita harus kita punya aturan itu, jam bangunnya harus sudah pagi banget. Kan anak muda zaman sekarang kan ini dengan begitu-begitu itu orang malas diatur. Tapi kayak dan di situ zaman sekarang itu kalau bilang suster hanya berdoa saja, hanya adorasi dan misa, habis itu sudah dibiara saja terus, tapi itu ternyata tidak. Kayak kami kan kongregasi yang aktif dan kontemplatif. Jadi kita harus bisa mengatur waktu. Dan saya sebagai tunas-tunas muda kongregasi juga, saya masih muda dan di sini juga saya dilatih untuk bagaimana caranya mengatur waktu hidup rohani saya maupun hidup karya saya, hidup perutusan saya. Dan ketika saya juga hanya di karya saja, maksudnya hanya sibuk dengan saya punya kuliah saja, pasti hidup saya juga tidak hanya ya begitu-begitu saja, tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada berkatnya sama sekali. Tapi saya masuk biara itu saya benar-benar bersyukur karena di situ saya dilatih bagaimana saya harus bisa menyesuaikan diri dan menghidupi itu, bagaimana hidup doa dan hidup karya saya. Di mana saya sementara kuliah, saya juga harus saya tahu diri bahwa saya juga harus melatih dan mengembangkan hidup rohani saya. Karena bukan serta-merta hanya mengembangkan intelektual saya sendiri, tapi saya harus mengembangkan juga hidup rohani saya. Karena apalagi zaman sekarang itu ya banyak godaan, apalagi banyak bilang, suster kok mau masuk jadi suster, kenapa sih mau masuk jadi suster, apalagi zaman sekarang begini kan terkesan susah. Ya, ngapain mau masuk jadi suster. Habis itu, tapi pas saya merenungkan dan merefleksikan bahwa saya masuk jadi suster itu, saya merasa bahwa hidup saya Tuhan rubah. Dan meskipun saya jadi suster itu, berkatnya itu di keluarga saya sendiri. Dan saya merasa bahagia menjadi suster itu karena dalam kongregasi ini pula saya dihidupi dan kongregasi sudah biayai hidup saya. Kurang lebih selama 9 tahun saya jadi suster itu, saya merasa bahagia karena kongregasi tidak melentarkan saya juga di dalam, tapi kongregasi melihat bakat apa yang ada dalam diri saya, apa yang bisa dikembangkan dan harus dikembangkan itu. Dan itu membuat saya bahwa kongregasi memang mau pakai saya. Tuhan mau pakai saya lewat kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Dan itu kan tidak mungkin, karena kami kan punya karya tadi, suster sudah menjelaskan. Ada karya kesehatan dan pendidikan dan sosial pastoral. Nah, bagaimana juga itu kalau suster-suster muda yang tidak dikasih kuliah, kan siapa yang mau pegang? Tidak mungkin awam saja yang pegang. Jadi di situ saya merasakan bahwa saya sampai sekarang itu saya bahagia menjadi suster itu karena saya terus dikembangkan, saya punya bakat, dikembangkan, saya punya hidup rohani, dan para suster selalu memberikan motivasi juga. Di dalam biara juga saya mendapat keluarga, dan saya bersyukur karena dalam kongregasi ini
saya merasakan juga hidup kekeluargaan itu sangat erat. Apalagi meskipun saya jauh di sini, tapi para suster dimanapun mereka berada, dan ketika anaknya masuk jadi biara itu, para suster ketika ada komunitas di situ, para suster selalu mengunjungi orang tua. Jadi orang tua itu tidak merasa sendiri. Jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang mengatakan bahwa kalau kita masuk jadi suster nanti kita tidak bisa lihat orang tua lagi, tidak bisa ini orang tua lagi. Tapi suster-suster SJMJ itu selalu memperhatikan juga keluarganya. Gitu. Ya memang sesuai dengan spiritnya tadi ya suster, kan keluarga kudus ya, jadi Yesus, Maria, dan Yosef itu memang teladan utamanya gitu ya. Oke, nah untuk menutup podcast ini mungkin ada pesan-pesan nggak buat sobat saya, baik yang ya usianya sudah lebih senior dan juga terutama yang muda-muda, supaya kayak lebih bagaimana sih menanggapi panggilan dan juga pelayanan dalam hidup sehari-hari itu, supaya tadi sempat suster mention tidak desolasi rohani. Desolasi rohani itu kayak kekeringan rohani gitu ya teman-teman. Ya jadi gitu. Gimana suster? Kira-kira pesan-pesannya apa nih? Pesan saya sih cuma satu ya. Jangan takut jadi romo atau jadi suster. Karena disitulah kamu dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Saya bangga kalau orang bertumbuh dan berkembang secara sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimanapun kita bisa melakukan itu, di dalam keluarga bisa, tetapi juga menjadi imam dan menjadi biarawati itu juga jalan terbaik. Jadi jangan pernah takut, oh nanti kalau saya di YMY misalkan, lalu cita-cita saya kandas. Tidak. YMY membuka kesempatan untuk bidang apapun. Karena semua karya-karya itu menuju pada keselamatan umat manusia. Amin. Gitu. Kalau dari suster ini ada pesan nggak, suster? Kalau pesan saya cuma satu saja, selalu membuka diri dan selalu melayani dengan penuh kasih. Oke, terima kasih Suster Adriana dan Suster Heni. Terima kasih dan semoga setia pada panggilannya dan juga buat pelayanannya juga dilancarkan. Amin. Serta menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saya tunggu ya. Waduh, susah ini ya. Oke, sobat saya terima kasih juga sudah menonton podcast kali ini dari narasumber yang luar biasa, suster-suster dari kongregasi JMJ atau Yesus Maria Yosef. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe atau share ke sobat saya yang lain yang mungkin membutuhkan apa yang disampaikan oleh suster-suster ini. Mungkin nih, oh ternyata ada teman saya yang terpanggil. Wah, mumpung ada narasumbernya yang bisa menjelaskan, ya silakan teman-teman boleh share ke saudara-saudara yang lain. Oke, saya Amelia, terima kasih sudah menonton podcast pada hari ini dan see you on the next video. Bye-bye.